Saya sengaja pertama berangkat dari Al-Quran, ya. Kalian bisa buka di surat Al-Baqarah ayat berapa, 30 ya. Ini dialog antara Allah dengan malaikat. Dalam ayat ini wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ya, ini wa idz qala rabbuka lil malaikahnya sebagai informasi. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah ini informasi yang disampaikan kepada Rasul, ya kepada kita. Ya, apa yang dikatakan Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian lalu para malaikat bertanya, ya. Kalau kita terjemahkannya di sini secara harfiah mungkin berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusbiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ya rabbuka Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini aja satu ayat ini. Kalau dianalisis secara linguistis, nah, misalkan ada perintah kepada kalian, analisislah ayat ini secara linguistis. Ya. Maka apa saja yang akan kalian lakukan? Analisisnya pada tataran apa saja? Misalkan saya nyuruh kalian nanti di akhir ujian misalnya, atau di akhir semester, analisislah ayat ini secara linguistis, ya. Maka apa saja yang akan kalian lakukan? Akan menganalisis apa saja gitu, apanya saja atau apanya yang akan dianalisis. Ya, ada yang jawab? Silakan, jangan takut salah. Ya, kalau nggak jawab berarti nggak ada yang jawab, nggak ada yang paham sama sekali. Analisis fonologinya. Fonologinya, kemudian morfologi, sintaksis, kemudian semantik, dan terakhir pragmatik. Nah, itu minimal itu yang lima ya, Pak. Ya, jadi kalau ada kata-kata analisislah secara linguistis, itu artinya kalian minimal sampai hari saat ini itu menganalisisnya dari 5 aspek itu. Nah, terus kalau kalian bertanya, apa Pak, dengan analisis linguistis ini kita bisa menemukan makna yang komprehensif, yang sesungguhnya? Jawabnya belum tentu. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya analisis linguistis. Tetapi yang pasti kita tidak mungkin menganalisis aspek-aspek lain kalau analisis linguistisnya belum kita lakukan. Kalau kita akan meneliti Al-Quran, tentu kita harus menganalisis dulu dari segi linguistiknya. Nah, kalau kalian mengatakan ini adalah analisis linguistik, itu artinya analisis fonologis, morfologis, sintaksis, semantis, dan pragmatis. Maka kelima ilmu ini itu disajikan di jurusan kita. Oke. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ya. Ini kabar dari Allah kepada kita, ya.
Ini ja'ilung fil ardi khalifah. Pertanyaannya ini ja'ilung fil ardi khalifah ini kalau dianalisis dari segi fonologi ada berapa bunyi? Ada bunyi apa saja? Ya, sebutkan bunyi-bunyinya. Sampai bunyi yang ya apa? Ini ja'ilung fil ardi khalifah. Ini ujung dari kata ini itu intonasinya naik atau turun atau datar, itu juga dibicarakan sehingga kita akan tahu dari bacaan itu apakah ini sebuah pertanyaan atau ini sebuah pernyataan. Kalau ditinjau dari segi sintaksisnya, kalau dari segi nanti pragmatik itu apakah ini kalimat konstantif atau kalimat performatif. Nantilah di semester 7 kalian mudah-mudahan ya masih ada mata kuliah itu. Ya, saya kebetulan sekarang ngajar di kelas A dan B semester 7 pragmatik. Kemudian misalkan setelah kalian menganalisis fonologinya, kalian masuk ke analisis morfologinya. Ja'ilun, kenapa Allah ja'ilun di sini tidak ajak alu? Ya, coba. Kalau kita lihat ja'ilun ini apa bentuknya? Simpail, fa'il. Isim pasnya. Simpail, Pak. Kalau isim itu terbatas oleh waktu atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, Tidak. kalau kemudian ini tidak terbatas oleh waktu, apakah Allah menjadikan atau mengangkat khalifah itu hanya waktu dulu saja? Tidak, Pak. Tidak. Jadi pertanyaan kita, maka secara linguistik kita mengatakan kalau itu tidak hanya waktu itu selamanya akan ja'ilung fil ardi khalifah. Terus mungkin tiap hari, tiap saat dia akan mengangkat khalifah. Maka termasuk juga kalian. Ya, kalau itu layak, itu akan diangkat sebagai khalifah oleh Allah. Ya, nah ini yang harus kita ini. Fil ardi, ya khalifatan. Kenapa khalifah? Kenapa tidak pakai alif lam? Nah, itu kan jadi pertanyaan kita dari segi sorotnya. Kenapa kok di sini nakiroh, tidak ma'rifah? Ini ja'ilung fil ardi al khalifatan misalkan. Tapi khalifah nakiroh. Ya. Sehingga ya yang jadi khalifahnya bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak kecil, bisa segala macam. Ya. Yang jelas Allah selalu akan ja'ilun, akan mengangkat lah mungkin di sini. Nah, kenapa apakah ja'ilun menjadikan? Ya. Nah, nanti kita analisis secara semantisnya. Ja'ilun secara semantisnya begini, secara pragmatisnya begini. Kemudian malaikat bertanya, qalu. Qalu ini berkata apa bertanya di sini kira-kira? Kalau kita kembali ke kamus mungkin qalu mengatakan, tetapi kalau kembali kepada konteks antara ini dialog, maka kita mungkin akan menerjemahkannya dengan bertanya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Ataj'alu fiha man. Kalau man itu kira-kira yang berakal atau tidak berakal? Berakal. Berakal. Yang berakal itu yang dari antara makhluk Allah siapa saja? Apa aja? Manusia. Manusia. Ya. Terus kalau setan berakal tidak? Iblis berakal tidak? Ayo. Manusia berakal. Kalau iblis, setan berakal apa tidak? Bingung ya? Iya, Pak. Belum pernah lihat kepalanya apa? Coba kalau saya tanya, pinteran kamu, pinteran iblis? Iblis. Jalan Abi, Pak. Hah? Muncul Coba, Abi, Pak. kalau saya tanya, urusan Quran aja, pinteran kamu, pinteran iblis? Iblis, Pak.
Ya, iblis itu sudah hafal, sudah menguasai segalanya tentang Al-Quran ini. Ya, wong hidupnya aja udah lama banget gitu kan. Kita kan jangankan satu ayat Quran, satu surat Al-Baqarah aja saya nggak hafal. Gitu. Jadi pinteran dia, namanya dia berakal. Sekarang malaikat berakal apa tidak? Berakal. Berakal. Nah, maka pertanyaan man di sini itu mencakup manusia, iblis dan malaikat, setan dan malaikat. Ya, atau jangan lupa pihak man. Ya, tiga unsur itu minimal yang akan diangkat oleh Allah. Tetapi ketiga unsur itu yufsidu fiha, merusak. Ya, yufsidu fiha. Kemudian wa yusfiku dima. Apa yusfiku dima itu? Menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Pertanyaannya, manusia ada darahnya tidak? Ada. Tidak. Malaikat ada darahnya tidak? Ada. Tidak. Tidak, Pak. Belum tahu Pak. Tidak. Belum tahu. Iblis ada darahnya apa tidak? Tidak. Belum tahu Pak. Nah, maka di sini nanti pertanyaan kita, gitu kan? Ini man ini tadi kita mengatakan mencakup orang apa? Tiga unsur, manusia, malaikat, dan setan, gitu kan? Jadi setan ya. Nah. Tapi kalau di sini ada kata-kata yusfiku dima, apakah kemudian malaikat juga ini apa berdarah? Apakah iblis juga berdarah? Nah, itu nanti kita kaji itu secara kebahasaannya. Pertanyaan itu. Wa nahnu nusabbihu bikamdika wa nuqaddis lak. Wa nahnu, sementara kita nusabbihu bertasbih dengan cara apa memujimu wa nuqaddis lak dan mensucikan kamu. Kenapa kok malaikat ini Allah cuma mengatakan bahwa aku, kata Allah, akan mengangkat khalifah. Ini malaikat panjang-panjang banget. Coba, kalau kamu ditanya, misalkan gini, siapa Irpa buka tangan. Irpa, kamu mengatakan ke siapa teman kamu? Aku mau putus sama pacar. Gitu kan? Kira-kira teman kamu nanyanya gimana? Akan ngomong gimana? Atau bertanya lah. Kenapa gitu kan? Paling pendek ini malaikat malah panjang lebar nanyanya. Ya. Nah, tiba-tiba kamu bilang, Pak, aku mau putus sama pacarku. Tiba-tiba teman kamu, ngapain putus? Pacar kamu tuh begini, susah dong cari yang pacar kamu gini. Kira-kira kenapa kalau dia nyerocos menjelaskan? Menjelaskan kebaikannya gini. Itu kan seakan-akan dia tuh melarang gitu kan. Ya, itu bukan hanya bertanya. Nah, sekarang malaikat tatkala Allah mengatakan ini adalah di khalifah dengan pernyataan semacam ini, kira-kira apa gitu kan. Nah, semua itu harus kita gali dari segi apa linguistiknya. Ya, tadi masuknya ke tingkat pragmatik tentunya kalau untuk ini. Oke, baik. Sekarang kita lihat dari sini. Kemarin kita kalian sudah nonton video tentang prase dan klausa ya. Prase, klausa, kalimat. Prase, klausa, kalimat. Sekarang coba aja dulu ya. Dari wa idh qala sampai ini a'lamu ma la ta'lamun itu ada berapa kalimat? Atau jangan itu aja dulu. Kita coba yang ini. Yang pendek suratnya. Ini Quran saya udah kayak gini berapa tahun ya. Susah ya, ganti dulu ntar di mana Qurannya agak rapi. Tuh ini kecil. Ini Quran terjemah. Oke, nah ini. Coba. Silahkan kalian sekarang ini paham nggak ayat ini? Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Kalau saya tanya sudah sering baca pasti. Nanti dari ini dari analisis ini kita buka pertanyaan supaya pemahaman kalian gitu. Yang tidak paham artinya silahkan buka Quran terjemahnya atau saya katakan Quran terjemahnya biar lebih mudah.
Insya Allah Pak. So, apa paham? Ya, masalah anak sastra Arab. Kalau nggak paham cari aja lah. Ini nih. Oh, ini lebih kelihatan terjemah dengan itunya? Bisa kebaca nggak? Tidak. Tidak. Ya kalau tidak, ya ini terjemahnya kebaca. Baca, Pak. Oke, ini terjemahnya. Masa An-Nasr tidak hafal? Coba tugas kalian, saya kasih waktu beberapa menit. Coba analisis di dalam surat itu ada berapa kalimat, ada berapa klausa, ada berapa frase. Dicoba, jangan takut salah. Kalau kalian salah, berarti nanti pemahaman kalian belum sempurna, harus kita jelaskan. Kalau kalian betul semua, alhamdulillah, berarti kalian pinter-pinter. Bahkan semua mencoba. Nanti akan saya ini dibaca dari sini namanya. Ya, kalau tidak menjawab berarti tidak hadir. Kelas C dan D. Kelas C ini semua pesertanya 62. Kalau kelas C ini jumlahnya ada 38. Di sini ya 38. Kelas D-nya C, D, C, D, C, D, C, D. Oh, ini. Kelas B-nya 35. Semua silakan mengerjakan tugasnya. Ada berapa kalimat, ada berapa klausa, ada berapa frase. Untuk menentukannya kalian harus paham dulu apa itu kalimat, apa itu klausa, dan apa itu frase. Ada yang sudah beres? Oke, silakan yang sudah beres barangkali mau menjelaskan siapa.
Jangan takut salah. Silakan. Atau saya panggil saja. Oke, siapa? Mau coba? Ada? Saya panggil. Ada tanding, mana tandingnya? Nah, tanding ada? Mamai, mana Mai? Aktif Mai? Ini suara saya yang tidak kedengar apa kalian yang tidak jawab ini? Ya Ulhaq ada? Ya. Halo? Ada Pak. Oke, silakan. Udah coba, ada berapa kalimat, berapa klausa, dan berapa frase? Ya, udah? Sok, yang bisa aja dulu, yang mana? Paling yang klausa Pak. Oke, klausanya ada berapa klausa? Yang saya Yang paham. dengar. Kalau salah kita diskusikan. Yang Ada berapa, Mas? Ya. yang saya paham itu ada 5 mungkin Pak. Ada 5, oke bagus. Apa saja? Itu yang idza jaa nasrullahi wal fath. 1, terus Kemudian wara'aitan nas. 2, Terus yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 3, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir 4, innahu kana tawwab. Ya Pak. innahu kana tawwaba. 5, oke. Dia mengatakan 5, alhamdulillah. Ya, yang lain ada berapa? Barangkali ada yang beda. Kelas D, siapa ya kelas D yang masuk? Siapa? Kelas D? Reni? Nur? Iya Pak, hadir. Kamu berapa? Menemukan berapa? Kalau klausanya sama 5. Oke, yang lainnya apa? Kalau kalimatnya ada berapa? kalau kalimat menurut saya 2. Ada 2. Yang mana? Ayat 1 sampai 2 dan ayat 3. Ayat 1 sampai 2 sampai apa aja begitu? Iya. Sampai apa aja. Kemudian dari sini dari Pasabi sampai Tababa satu kalimat gitu. Iya. Oke, jadi 2 kalimat. Yang pendapat lain silahkan. Oh, ralat Pak. Salah apa? Jadi hanya 1 kalimat saja. 1 kalimat. Oke, 1 kalimat. Yang lain. Ini Reni ya. Silahkan. Ya. Kalian jangan nyangka aktivitas kalian tidak saya catat ya. Jadi kalau nanti di ujian misalkan, oh Pak, saya nilainya B, kan saya jawabannya benar. Saya kamu aktif nggak gitu kan? Kalau hanya masuk
apa gomitnya, kemudian ya dipanteng aja gitu. Kemana aja orangnya? Ya, rugi. Saya kan? Pak, Ya, itu kamu udah berapa? kalimatnya ada 2 Pak. Ayat 1 sampai 2 dan Ada 2. yang Apa kedua saja? ayat 1 sampai 2, Yang pertama, ayat 1 sampai 2, ayat 1 sampai 2, terus dan yang kedua ayat 3 Pak. ayat 3. Oke, pendapat lain. Ya Pak. Siapa? Zen. Iya saya. Ya, silakan. Ada berapa Kalimat sih? itu ada 1 kalau pendapat saya dari ayat 1 sampai ayat 2. Oh, sama dengan Reni tadi. Ya, sama dengan Reni. Kamu teh kelas apa sih? Iya Pak. Saya kelas D. Oh, kelas D. Pak, Oke, jadi sama. boleh menjawab klausanya Pak? Hah? Boleh Klausanya. menebak Siapa? klausanya? Indra Pak. Indra, oke, silakan. Pertama Indra. idaja. Oh jumlahnya dulu. Jumlahnya ada kalau saya 6 Pak. 6, oke. Tadi dia 5, kamu 6. Mana bedanya yang mana? Yang bedanya aja. Bedanya Ah, fasa apa? Tadi kan disebutkan fasa bibirahmit fasa bihamdika rabbika fastaghfir itu satu ya Pak. Kalau Kok kamu itu jadi 2. ya jadi 2. Oke. Istighfar. 6. Nah. Oke, yang lain terus pola kausanya apa kalimatnya ada berapa? Kalimatnya ada 3. Ada 3 kalimat. Yang mana saja? Tadi Reni 1. Kemudian siapa lagi? Zen mengatakan 1. Kamu jadi ada 3. Mana yang mana aja nih? Bukan Pak. Oh kok 3 apa? Kalau kalimatnya 2 Pak maksud saya. 2. Oke, yang mana? 1 sampai ayat 2 sama terus kemudian ayat yang ketiga jadi 2. Oke, jadi 2. Yang lain, saya masih nunggu. Kamu tuh nomor berapa sih? Nggak ada sih Muhammad apa? Nomor 1 Pak saya. Kelas D Pak. Kelas D. Oh, pantesan pindah ke sini ya. Winda Sulistia, oke. Silakan, yang lain barangkali. Oke, kita stop dulu. Ini apa? Kamu punya pendapatnya? Sama itu ada 1 kali. Oke, kita sekarang dari definisinya dulu. Apa itu kalimat? Ya, kalimat adalah klausa. Ya, kalimat adalah klausa. Tapi kalimat tidak sama dengan klausa. Apa bedanya? Kalimat mana tertentu. Gimana? Intonasi Pak. Intonasi finalnya Pak. Intonasi. Intonasi final, Pak. Apa yang dimaksud intonasi final itu? Tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Nah, kalau dalam tulisan tanda titik, tanda tanya. Coba kalau kamu dari idaja sampai tawaba ini akan menyimpan koma dan titik di mana saja. Oke, saya tampilkan lagi terjemahnya kalau begitu. Kamu jangan lihat dari hasil terjemah orang ya, menganalisis kita ya. Sengaja saya ini kan supaya kalian bisa menganalisis. Coba. Jelas ini tulisannya? Jelas Pak, jelas. Jelas, jelas silakan. Kira-kira kamu akan menyimpan koma dan titik di mana saja?
Sementara Allah itu apa bahwa membagi ini menjadi 3 ayat. Sama Pak, seperti yang digambar. Ya, gimana? Sama seperti yang penerjemahan itu. Oh, yang tadi. Di akhir ayat. Iya, makanya kalau sama ada berapa titik di sana? Ada 3. Ada 3 Pak. 3 titik. Kalau diterima Mana titik ada pertama di mana? 3 Ini ada titik apa koma ini? Koma 2 titik Pak, 2 titik Pak. Koma itu Pak. Ini Koma Pak. Titik. Titik. koma. titik. Hah? Ini Titik, titik Pak. koma. Titik itu. Titik itu Pak. Agama Allah titik. Ya agama Allah titik. Oke, sekarang kamu ucapkan. Ya, kamu ucapkan, kamu ngomong kayak gitu. Sok. Siapa Pak? Kamu ngomong ke teman kamu sampai di sini. Sok. Jangan sekarang, ya udah nggak apa-apa, ini aja lah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, koma, dan engkau melihat manusia. Jangan dibaca pakai koma segala. Kamu ngomong ke teman iya. kamu. Misalkan gini, Ya Pak. kata teman kamu, misalkan si Jen, apabila atau jika, sok itu ngomongnya. Siap. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Itu Pak, kamu membaca terjemah, kamu ngomong ke teman kamu gimana? Kamu ngomong gitu ya. Apabila kamu nanti datang ke kampus, kemudian kamu masuk kelas, kamu ngomong ke teman kayak gimana? So, belajar ngomong ke teman. Jen, kamu nanti Bebas, Pak. itu biasanya. Makanya kamu ngomong bebas kamu. Sekarapmu dewe. Jika nanti kamu masuk kuliah dan saya tidak hadir di kelas, maka tolong sampaikan kepada Bapak dosen, saya izin. Nah, ini polanya yang ini jangan ini. Ya, ini sebutkan kamu kalau mau diganti saja berapa kata. Oh, Ya. Coba, jika telah datang dosen dan teman-teman dan kamu melihat, coba kalau gitu, ganti sekarang jangan pertolongannya sama yang lain. Jikanya ganti dengan apabila aja, ganti dengan jika atau kalau. Kalau atau ini ya. Jika aja. jikalau nanti telah datang dosen dan teman-teman, dan engkau melihat saya tidak ada atau tidak hadir di kelas, maka makanya kan ayat ketiga katanya sampai 2. tolong sampaikan saya sedang Ini tolong sampaikannya yang mana? Tolong sampaikannya mengganti kata yang mana? harus sinonim ya Pak? Oh. Ya harus sama dengan ini isinya. Ya. Nanti jika dosen telah datang, terus apalagi misalkan komputer telah nyala dan kamu melihat misalkan teman-teman juga sudah pada masuk Masuk ke dalam kelas. titik sampai di sana. Iya. Tidak. Paham? Koma. Tidak Pak, koma Pak. Koma. Titik Kelas apa, koma. Pak? Koma. Koma Pak. Koma Pak. Koma. Nah, harus pakai mana kira-kira? Ya harus pakai maka. Nah, pertanyaan saya, maka ini masuk ke atas apa tidak? Nyambung dengan atas tidak? Ya. Nyambung Pak. Nyambung. Nah, di mana dia berhentinya? Tapi kenapa itu titik ya Pak? Ya, makanya saya katakan jangan ke ini. Kamu sekarang ahli bahasa, jangan lihat Quran. Ya, saya membantu ini cuman supaya kamu terjemahnya tidak bingung gitu aja. Ya, saya katakan ini jangan, saya katakan jangan melihat ini.
ya kamu sedang menganalisis. Nah, pendapat kamu seperti apa? Kalau kamu menganggap ini adalah Quran, ya salah. Ini terjemah. Ya, yang harus kamu lihat tuh ininya. Di sini ada titik nggak? Nggak ada, Pak. titik, nggak ada koma, kan? Tapi ada tanda wakaf. Nah, tanda wakaf nanti kita akan ketahui wakaf di sini sebenarnya titik atau koma, gitu kan? Nah, itu baru kita ini kan. Jadi kalau kita pindahkan ke dalam apa? Jadi gini. Nah, makanya saya mengajak kamu menganalisis ini, minimal nanti kamu bisa membetulkan ini terjemah salah ini. Kenapa kok ada titik di sini? Kalau titik di sini artinya sudah sempurna menurut kaidah linguistik. Harusnya jangan titik, Pak. Di sini koma. Nah, gitu kamu itu tugas kamu nanti. Ya, so. Sampai di mana itu sempurnanya kalimat itu? Sampai dia maha penerima tobat, Pak. Ya, dia maha penerima tobat. Kalau sampai di sana kamu paham nggak? Paham, Pak, paham. Ya. Paham. Nah, kemudian setelah tobat apa? Cuma sampai di sana. Ya, Titik, Pak. Titik. ya titik. Nah, sekarang di sini. Yang mana? Sampai di sini? Titik di sini ya? Ya, titik Iya. ya. Ada. Ya, Pak, titik, Pak. Menurut kamu di sana koma atau titik? Titik, Pak. Titik, Pak. Ya, menurut kamu titik atau koma? Titik, Pak. Titik. Kalau titik, sampai di mana sempurnanya kalimat itu? Sampai tobat, Pak. Sampai Padanya. sampai padanya. Kalau Adanya. Kamu sendiri Ripo, kamu angkat aja sendiri titik. Kalau sudah titik, itu kalimat sudah sempurna atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. sempurna. Makanya pertanyaan saya kalau di sini titik, jadi kalimat yang pertama sampai di mana sempurnanya? Sampai padanya. Sampai padanya. Kemudian di sini ada surah apa? Ada ungkapan lain lagi yaitu Penekanannya. innahu kana tawwaba. Ya, ini kan informasi lain ini innahu kana tawwaba ini. Nah, ini kalau kita tinjau dari segi apa tadi lausanya apa kalimatnya. Kenapa innahu kana tawwaba itu sebuah kalimat. Ya. Nah. Sekarang tadi siapa sih yang mengatakan klausanya 6? Indra, Pak. Mas Indra, Pak. Enggak, apa alasan kamu mengatakan itu bahwa yang disebut 6 itu klausa? Fastaghfirullah, Pak. Enggak, apa alasan kamu bahwa yang 6 itu disebut klausa? Apa alasannya? Alasannya karena kalau saya tadi masih patokannya mengikuti tanda di ini ya Pak, sama apa? Tanda baca di mushafnya. Ya kalau emang di mushafnya ada tanda baca gitu? Maksudnya tanda berhenti kayak lam sama qaf lam itu Pak. Mana gitu emang ada berapa tanda wakaf di sana? So, makanya saya katakan kamu jangan melihat sini, gunakan ilmu kamu. Ya kan kalian sudah dikasih ini, saya kasih teorinya. Yang disebut kalimat begini, yang disebut klausa begini. Nah, dari teori itu kita gunakan. Kalau kamu melihat ke sini ngapain juga belajar? Udah aja ikut ke sini. Betul lah, betul. Itu Qurannya nggak salah, tapi di sini nanti yang akan banyak kesalahan diterjemah. Ya, masih mending Al-Quran itu nggak ada nggak yang jualan terjemah Al-Quran khusus? Enggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Enggak ada. Ada, mesti kalau itu ada Arabnya, ada terjemahnya. Tapi sekarang Bible, ya, ini kayak begini nih. Ya. Ini apa ini? Injil Pak. Bible Pak. Injil, Alkitab, Bible. ya.
Ya, raja-raja, mana bahasa Arabnya nggak ada, mana bahasa Ibraninya nggak ada, mana bahasa Suryaninya nggak ada. Ya. Yang kata Manahen itu lisanio apa Suryanio apa itu tuh, nggak ada. Ya, nah ini sangat rentan untuk dengan apa, dengan penuh dengan kesalahan. Beda dengan Quran kita. Selalu nggak ada yang menjual ini terjemahnya aja dulu, kamu nggak usah baca ininya, nggak bisa, mesti ada ini kedua-duanya sehingga terpantau. Nah tugas kita sebagai ahli bahasa membaca ini kemudian membaca ini. Nah tatkala membaca terjemah kita harus mulai hati-hati, gimana nih sebenarnya Arabnya nih, gitu kan, teks aslinya bener nggak terjemah kayak gini. Bisa jadi nanti kamu membuat terjemah yang baru. Nah itu boleh gitu Pak? Boleh, ini buatan manusia yang ini Mas. Ya, ini buatan manusia yang dari Allah tuh yang ini. Nah, makanya saya kasih teori. Nah, tapi teori tentu teori dasar dulu ya supaya kamu mudah memahaminya. Oke, makanya saya tanya lagi, Zen, kamu seperti Indra. Kamu mengatakan ada 6 klausa, maka pertanyaan saya, kenapa yang 6 itu disebut klausa? Nah. Karena apa ngandung apa penjelasan Pak, predikat. Nah, kayak sebentar, ada gangguan ini. Gimana? Enggak? Maaf, saya barusan keluar dulu. ada tamu. Bantu yang lain. Kenapa yang 6 itu disebut klausa? Karena kalau saya ada predikat apa, ada subjek sama predikat. Nah, itu aja mudah jawabnya. Karena dalam semua yang 6 itu ada subjek dan ada predikat. Tapi belum ada apa? Belum ada intonasi finalnya. Alhamdulillah, kamu sudah paham. Ya, sekarang tugas terakhirnya saya kasih waktu 10 menit. Ada berapa frase? Jenis frasenya sudah dijelaskan belum sama saya? Belum Pak. Belum, ya, kalau belum frasenya aja dulu. Ya, ada berapa frase? Saya tinggal dulu ya 5 menit, ada tamu penting. Siap. Guys. Rasa Perasa sama kan? Sama aja kan? sama aja. Sama. Ada berapa nih? Kan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non predikatif ya. 2 kata terlebih yang membentuk suatu makna intinya Pak, frase kalau nggak salah. Zayaa tastum Kalian ada berapa Ren? Kalau usahanya? Prase. ayat 1, 2 apa 3? Yang mana Ren katanya? Sudah datang?
Aus guys. Halo guys. Oke, aduh, maaf nih. Udah ketemu? Tadi ada yang nanya ya? Nanya belum Pak. Sekarang sedang bahas ini Pak, frase Pak. Oke. Ada berapa frase? Kok? Kalau saya dilihat dari struktur katanya ada 4 Pak. Ada 4 frase. Yang lain? Coba silakan yang lain ada berapa? Kalau frase itu dibagi 2 ya Pak. Ya boleh kalau itu. Makanya frasenya aja dulu pokoknya mah. Yang struktur sama katanya Pak. Jangan berbicara jenisnya dulu. Oh ya, siap. Nanti jenisnya belakangan. Oke, ulangi, silakan. Ada berapa? Yang lain? Saya ada 4 Pak. Ada 4. Terus yang lain lagi, ada 4 frase. Semua dari satu kuis sampai di akhir. Ada 5 Pak. Kalau nambahin Ada 1 Pak. 5. Ya 5. Yang lain? Oke, di ayat pertama ada berapa frase? 1 Pak. 1 Pak. Udah 1. Apa? Nasrullah. Nasrullah. Rasulullah. Nasrullah datang. Kalau idza jaa frase bukan? Apa Pak? Masuk Pak, masuk. Idza jaa. Oh, ini. Tidak jalan masuk. Setelah datang masuk Pak. Setelah datang. Masuk ya. Setelah datang masuk 1. Nasrullah artinya apa? Nasrullah 2. Masuk Pak. 2. Wal fathu frase bukan? Frase apa masuk Pak? Mana? Pak. Katanya 1. Enggak. Sekarang kok jadi 3 sih? Tuh di sini aja udah 3. Terus sekarang hitung ke bawah ada berapa? Wa'aitan Terus ro'aitan wa ro'aita. Emang stok hitung aja dulu masing-masing biar nggak berisik. Oh, ditulis ya. 700-nya gitu. 100.
Nambah nggak jumlahnya? Nambah Pak. Wow, jadi banyak ya? Iya Pak, banyak. Iya Pak, banyak. Konsepnya dulu kita pahami bahwa Aduh. prase itu adalah gabungan dua buah kata. Itu aja dulu kata kuncinya. Ya. Tapi Iya, gabungan betul, dua Pak. buah kata itu tidak berupa subjek predikat. Kalau ana ustadun, berapa kata? Dua. 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 Prase bukan? Iya Pak. Iya, Pak. Prase. Prase apa prase? Hah? Iya, Prase, Pak. Ana ustadun. Saya Ustaz. Ana ustadun. Ada dua kata. Prase atau bukan? Prase Pak. Prase. Karena Kenapa nggak ada prase? nggak ada apa? Nggak ada nggak ada kata kerja. Itu yang salah, bukan masalah kata kerja. Subjek Ya. sama objek kan Pak. Pokoknya kata aja. Sekarang Subjek dan coba. Ustaz i'rab, silakan i'rab. Anak jadi apa? Ada Ada. Ada dunia. khobar. Kabar. Oh, khobar. Begitu sudah ada subjek predikat belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah ada subjek betul, predikat, prase bukan. Bukan. Tapi Itu karena. Klausa, Pak. Pak? Klausa. Klausa, Pak. Karena prinsipnya kalau ada subjek predikat itu namanya klausa. Kalau klausanya sudah pakai titik itu jadi kali. Kali Pak. Tetapi kalau belum ada salah satunya, misalkan ana ustadun jadidun. Ustadun jadidunnya apa di sini kedudukannya? Mubtada. Ustadun jadidunnya Khobar, Pak. ana ustadun jadidun. Ustadun jadidunnya kedudukannya apa? Masih khobar. Khobar. Ada berapa kata? Dua. Dua. Pak. Dua. Maka khobar ini berupa apa? Prase. Prase Pak. Nah, gitu. Oh. iya. Siap Pak. Ya, itu Pak. Contoh lagi, Makanya saya Pak. mengajar meeting itu biar kalian paham gitu kan. Contoh lagi Ya, Pak. jadi dari kesalahan kalian itu nanti ketahuan. Ya itu lebih Nah, itu, lebih Pak. mudah ilmu itu masuk dari kesalahan yang terjadi. Betul Pak. Ya. Nah, dengan gini paham kan? Jadi prase itu pada prinsipnya dua buah kata, tapi kata itu hanya menduduki satu fungsi. Bisa subjek saja, misalkan Muhammad, misalnya Muhammad wa ana. Ada berapa kata Muhammad wa ana? 3. Betul juga Pak. Tiga. Ada Muhammad, ada wa, ada ana. Tapi ini kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada. Prase. Gitu. Prase Pak. Balik lagi tadi ke idaja. Ada berapa prase kalau begitu? Ada 9 Pak kalau setahu saya. 9. Alhamdulillah banyak. Nah kalau semakin banyak berarti semakin paham aja. Masalah betul atau tidaknya belakangan ya. Tapi minimal kamu sudah bisa menemukan banyak di sini. Mana saja coba. Analisis Yang 9 Pak. itu. Yang benar yang mana Pak? Ayat Ya, ayat iya. ada 3 Pak. Idaja 3. Kemudian Tidak aja. Ayat Roy tanah saya dulu punya apa aja berapa? Waro ayat Nas ada 3. Yang mana? Apa namanya? Engkau melihat Oh, terus berbondong-bondong sama masuk agama. kamu lagi kacau lagi. Bentar. Bahasa Arabnya jangan baca Arabnya. Yang baca Arabnya. Saya sedang menganalisis Idaja bukan menganalisis terjemah. Itu Pak. Coba yang ayat kedua mana saja? Ayat kedua. Ayat kedua waro ayat Nas. Waro'aytanas yang mananya? Ro'aytanasnya atau waro'aytanya? Atau ro'aytanya? Ro'aytanas. Ro'aytanas. Oke, ro'aytanas. Awas, paham. Semua dengar.
Ro'aytanas menurut kamu frase atau klausa? Klaus Klausa. Pak. klausa Kenapa klausa? karena ada objeknya. Subjek sama predikat. Ada subjek, siapa subjeknya? Ta. Anta. Kamu Apa predikatnya? melihat Ra'aitan nas. Melihat. Lihat. Apa objeknya? Anas. Nah, itu mah sudah ada subjek predikat objek. Kalau sudah predikat objek, kira-kira apa tuh? Klausa. Klausa. Kalau sudah ada subjek predikat, maka tadi juga klausa. Ya? Ya, awas. Ini sampai paham betul. Ya, ini teori dasarnya ya. Nanti masalah Iya, Pak. nanti apa betul atau tidaknya ya teori yang kita pegang nanti belakangan setelah kamu nambah ilmu lagi. Tapi teori dasarnya harus kamu pahami. Pak, punten kurangnya kurang atas, Pak. Ro'ayta nasa. Ro'ayta itu ada fi'il, ada fa'il. Kalau sudah ada fi'il, ada fa'il berarti sudah klausa, itu aja. Ditambah an-nasa apa? Maf'ul. Ya, itu sudah lebih komplit lagi. Sudah subjek predikat objek. Nah, jadi mana yang frasenya? Dinilah. Dinilah. Aku aja. Di dulu. Waro'ayta frase bukan. Dan Bukan. kau melihat. Bukan. Kenapa bukan? Karena ada subjek dan predikat. Predikat. Prasu, Pak. Hah? Sekarang wawunya, ada wawu kata atau bukan? Kata, Pak. Kata. Dan, ya. Bahasa Arabnya Kata. apa? Wa. Arab. Sekarang waro'ayta antara wawu dengan melihat aja. Kamu melihat, eta dan melihat. Subjek predikat. Ya, prase berarti. Kan ada dan ada melihat, maka itu juga sudah masuk prase. Yang waro'aytanya, yang frasenya bukan ro'aytanya. Oh, Itu berarti gabungan wawu dengan fi'il. Berarti dari Yang wa ro'aita ya, Pak, bukan ro'aita. Bukan ro'aytanya, kalau ro'aytanya udah klausa. Kalau waro'aytanya wawu dengan ro'aytanya. Itu Betul, Pak, nanti apa prase. Nah, wawunya apa kedudukan wawunya di sini? Tidak ada, dia tidak punya kedudukan. Tidak. Yadkhuluna fi dinillahi. Nah, fi Nah, itu, Pak. dinillahi. Frase. Frase ya. Ada fi, ada din, ada Allah. Awas, frase itu bukan hanya dua, boleh banyak. Ya, kata-katanya boleh banyak. Tapi tetap hanya satu fungsi, hanya satu i'rab, ya, mubtada saja atau apa saja. Kemudian fasabih. Frase bukan? Persepih maka berspira. Frase. Frase. Ada Pak, iya, Pak. Ayat Pak, ya. Ada fa dengan sabih. Bihamdi. Prase, Pak. Frase Pak. Dengan Robbika. Pak. Dengan memuji. Robbika frase. Bihamdi Robbika. Itu bisa satu frase kan? Bisa Pak. Bihamdi Robbika. Nah. Wastagfir. Frase. Ampunannya. Pak. Frase Pak. Prase, Pak. Innahu. Frase. Indah kana, Pak. Sampai kana, Pak. Udah sampai sana. Karena tawaba frase bukan? Tawab. Tawabah frase. Aha, penerima tobat. Tawab. Karena Iya, jangan terjemahnya. Kamu jangan mikir terjemah. Jangan mikir Frase, terjemah kalau itu kacau. Frase. Karena tawaba frase bukan? Frase. Frase. Kenapa frase? Ayo. Kalau klausa gimana Pak? Karena hanya tawaba sebagai isim Jangan tam. kalau bagaimana. Saya tanya, kalau kenapa disebut frase gitu biar kamu paham. Nanti kalau tanya saya nanti di bulan kamu malah nggak pusing nanti. Ya, saya kan bisa mengatakan ini klausa, bisa mengatakan yang lain karena banyak alasan. Makanya saya tanya kamu, sebatas kamu aja dulu. Ya, benernya sebatas pengetahuan kamu, bukan benernya secara benar gitu. Ya, gini, kalau kemudian saya ini.
Ini jailung fil ardi khalifah tadi ya. Jailun itu apa sih, mengangkat atau menjadikan atau apa? Para mufasir beda-beda pendapat. Ya. Bisa dikatakan semua aja benar, tapi benar versi dia. Nah, makanya saya juga di sini tanya, karena tawaba ini versi kamu sebenarnya klausa atau frase? Ya, jawabnya sesuai dengan ilmu yang kamu miliki. Bukan ilmu yang sudah saya sampaikan, dengan ilmu yang kamu miliki. Karena bisa jadi kamu bisa lebih pintar dari saya dalam hal ini. Makanya saya katakan silakan berdasarkan kemampuan ilmu kamu. Makanya saya tanyakan kenapa. Nah, itu artinya apa reasonnya, apa alasannya. Ya. Saya tidak boleh memaksakan. Kalau emang frase mungkin karena di kanannya itu ada domir mustatirnya gitu kan Pak? Ada ta ya? Nah, jadi kalau itu frase bukan? Frase. Frase. Hah? Yang mana? Yang kanannya atau yang tawabanya? Karena Atau tawabanya. Tawabanya. Karena tawab. Sungguh. Karena tawaba itu frase. Kenapa disebut frase? Kembali lagi. Karena ada dua yang sama, Pak. Apa? Subjeknya atau objeknya. Jadi di kana ada domir, gitu. Tadi siapa yang mengatakan di kana ada huwa itu? Sungguh. Ya, jangan takut salah, belajar. Sok, mikir semua. Ya, biar merasakan. Iya, Pak. Gitu, Pak. Ada enggak, Pak? Kalau karena tawab itu frase. Apa alasannya? Itu makanya saya tanya. Alasannya karena bukan tadi enggak apa ya? Ya, yang benar kamu jangan ragu. Bentar, Pak. Karena yang dua kalimat sama itu, Pak. Semakin kamu ragu, semakin kamu ada mulai bertambah, mulai terbuka. Nggak apa-apa, silakan. Ya, harus berangkat dari keraguan. Karena Pak. Siap filosof. Enggak ada predikat. Subjek dan predikat, Bapak. Yang mana, Lela? Yang mana yang subjek predikat? Karena tawaba itu kan bukan sekedar susunan subjek predikat kan, Pak. Karena itu kan udah kata. Jangan sih. Kamu malah ragu lagi. Gimana? Ayo pastikan. Kana tawaba. Coba terjemahkan aja dulu. Kana Ada pu. Sesungguhnya, sungguh mereka. Yang sungguh mah tuh inahu. Karena jadi sungguh. Penerima taubat. Ana Muhammadun iman. Sungguh Muhammad itu. Bukan Pak. Ada itu apa namanya? Dia maha penerima taubat. Adanya Kalau saya tanya gini, ini ilmu ya. Misalkan saya tanya Rizka halaki habibun. Paham nggak pertanyaan saya? Paham. Halaki habibun, terus kamu jawab. Kana indi. Saya punya. Pertanyaan saya, halaki habibun, apakah kamu punya pacar? Kemudian kamu jawab, kana indi. Coba. Ya, kamu Rizka, kalau waktu kamu mengatakan kana indi, kamu punya pacar apa tidak punya? Punya. Enggak punya. Ayo. Karena sudah, Pak. Sudah, Pak. Madi. Ya. Kalau jawabnya kana indi, artinya Punya. punya. Sekarang Dulu. Enggak. sekarang tidak. Ya kan, karena itu kan untuk lampau, fil madi. Hah? Coba ulangi lagi. Kana indi, yang kanannya siapa? Yang ditanya Pak.
Coba, Allah. di sana siapa? Ulangi ke pertanyaan saya. Hal laki habibun, dia jawab kana indi. Oh. Yang kanannya siapa? Yang Yang ngejawab. Iriskan. Pacarnya Rizka, Pak. Pacarnya Pak. Pacarnya Habib. Oh, iya. Di mana kamu mengetahui ada Habib dalam kana itu? Yaitu Domir Domir. domir. Di mana adanya domir? Domir mustatir, Pak. Gunung Statir, Pak. Di mana adanya? Di kanannya. Mana? Dan Di kana. Nah, jadi kana itu ada fiilnya, ada domirnya. Domirnya. domir. Fa'il, Pak. Pak, kalau sudah ada fiil dengan domir, itu sudah ada apa? Domir itu menunjukkan apa? Laku, Fa'il. Pak. Fa'il. Laku. Berarti sudah ada apa? subjek. Sudah ada fiil dan fa'il. Kalau sudah ada fiil dan fa'il, berarti sudah ada apa? Ada subjek dan Predikat. predikat. Kalau sudah subjek predikat, prasnya bukan. Bukan. Oh, teorinya berpikirnya gitu. Iya, maksud saya Bapak, itu. Nah, sekarang innahu kana tawaba. Prasnya atau bukan? Ya, frase apa berarti? Hah? Bukan berarti. Frase. Innahu kana tawwaba. Bukan, Pak. Kana tawabanya aja dulu. Kana tawaba. Kalimat. Prasnya bukan. Tawaba klausa, Pak. Coba. Hah? Klausa. Sudah ada apa? Di sini sudah ada subjek predikatnya. Predikat. Tawaba ini ada keterangan, ya keterangan. Kalau analisis tahu yang Indonesia. Kalau dalam bahasa nahwu Arabnya sudah ada khobar. Khobar kana. Coba. Tawaba ini jadi apa kedudukannya? Jadi khobar kana, Pak. Khobar kana. Kalau sudah ada khobarnya, berarti sudah ada. Ada isimnya, Pak. Ada isim kanannya. Isim Kalau kanannya, sudah ada Pak. khobar pasti ada mubtada kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Nah, Pak. kalau sudah ada mubtada khobar berarti Klausa, Pak. klausa. Nah, gitu aja Klausa. berpikirnya. Ya. So, pahami, ya. Nih. Jadi kalau sudah ada khobar, sudah pasti ada mubtada'nya. Kalau sudah ada khobar mubtada, ya berarti klausa. Klausa, Walaupun Pak. mungkin kita belum mengatakan jumlah. Ya. Pak. Nah. Ya, oke, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kawan Pak izin bertanya, Pak. Ya. Kan kana tauba itu kan udah dijelaskan oleh Bapak kalau kana tauba itu termasuk ke dalam klausa. Ya. Ya. Sedangkan kan kalau misalkan kita bahas tentang subjek ataupun intinya kita bahas tentang subjek itu kan sedangkan domir mustatirnya itu kan ada di hu-nya itu innahu dengan adanya hu-nya itu kita bisa mengetahui kana tawaba dialah yang maha penerima taubat. Nah, mengapa karena tawaba itu masih bisa disebutkan dengan klausa, sedangkan domir mustatir itu kan ada di hu, bukan di kana tawaba. Sekarang misalkan ini, ana akulu. Anak akulu saya makan. Saya makan. Itu jumlah apa? Ismiyah. Iya. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Anak. Mana khobarnya? Kulu. Akulunya khobar jumlah atau khobar mufrad? Khobar mufrad. Yo, yang lain, khobar jumlah atau khobar mufrad? Jumlah. Jumlah apa? Oh. Ismi. Khobar jumlah fi'liyah, Pak. Khobar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya apa? Oh, Anak. Coba kalau kita pecah jumlah fi'liyahnya berupa apa? Fil fa'il. Pilpai. Fa'il. Berarti apa? Ada akala dengan anak kan? Iya. Ya. Jadi ada akala dengan anak. Jadi asalnya
ana akala ana, asalnya gitu. Ya. Nah, tapi karena tidak mungkin begitu menjadi ana akulu. Jadi dalam akulu itu ada fa'il, ada fi'il. Maka disebut sebagai khobar jumlah. Nah, sekarang innahu kana tawaba ini kan ini isim jumlah istilahnya jumlah inna ya. Innahu yang kemudian hu-nya ini kita sebut sebagai apa? Isim inna, kana tawabanya Khobar ina. khobar ina. Pertanyaan saya, khobar inanya khobar jumlah atau khobar mufrad? Khobar jumlah. Khobar jumlahnya jumlah apa? Jumlah kana Jumlah fi'liyah, Pak. Jumlah fi'liyah. Mana fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Karena, Pak. kana Pak. Kana. Kalau ada fi'il berarti harus ada Fa'il. 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 Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir. Nah, kalau sudah ada fi'il fa'il, nasi atau klausa? Klausa. Klausa, Pak. Kamu yang jawab, bukan saya yang jawab. Pak, benar? Oh, berarti Nah, itu pentingnya kemarin kita belajar morfologi itu. Ya, jadi kita pecah unsur-unsur yang terkecilnya itu. Ya, jadi dengan morfologi itu kita bisa memecah. Oh, ini begini. Nanti sih ketahuan. Ya, dari segi bentuk ya satu kata, tetapi di dalamnya sebenarnya satu jumlah. Idrib misalkan, ada berapa kata? Dua. Idrib. 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 Tuh. Coba ya, Dua, Pak, dua. Hah? Dua, Pak. Dua. Lihat ada berapa kata? Oh, idribnya satu, Pak. Idribnya satu. Oh, idrib. Di dalam idrib itu hanya satu kata. Ini jumlah atau bukan? Jumlah. Jumlah. Karena ada Domir mustatirnya ada fa'il. Ada fa'il. fa'il. Ada objek. SS. Jumlah atau bukan? Jumlah, Pak. Jumlah. Kenapa ada kita sebut jumlah? Intonasi ada. Karena ada Pak fi'il dan fa'il. Ada fa'il. Idrib perintah. Ada? Intonasi. Dari mana kamu tahu perintahnya? Intonasi. Itu kan, Pak. Wazan, Pak. Wazannya. Kita Wazannya. sedang berbicara aja. Berbicara apa? Intonasinya, Pak. Intonasi betul. Intonasi. Oh, betul, Pak. Coba tanyakan ke Abu Bakar. Abu Bakar ngertiin wajan mau. Abu Bakar siapa, Pak? Yang taunya apa? Yang taunya intonasinya. Idrib. Wah, ini intonasi perintah begini. Idrib. Ya. Coba, ini kamu. Tahu. Apa artinya tahu? Tahu. Sudah mengetahui. Paham. Ya, paham. Terus kalau kamu jawabnya gini, tahu. Gak paham. Nggak tahu, Pak. Intonasinya, Pak. Intonasinya Pak. Intonasinya, Pak. Nah, gitu. Bukan dari wazannya, dari intonasi. Intonasinya. Ya, oke. Sekarang gini. Ta'allum. Siapa yang suka lihat yang begini tulisan? Ta'allum. Nggak kelihatan, Pak, tulisannya, Pak. Oh, enggak. Biasanya begini. Al-imtihan qarib. Ta'allum. Coba, ta'allum ini wajahnya apa? Ta'allama yu'alim. Ta'allama yu'alim. Ta'allama ya Ta'allamu. Ta'alamu. Iya, sekarang yang kalau itu Mas ininya coba sigohnya apa nih ta'allum ini? Masdar, Pak. Benar, Pak. Masdar. Tetapi di sini tatkala kamu lihat di papan tulis misalkan ta'allum itu masdar atau bukan fungsinya? Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Tapi
Amar, Pak. Amar Pak. Bilamar, julusan, kemudian Iya. masdar atau bukan? Masdar. Masdar. Pakai banyak masdar. Tidak. Tidak, Pak. Tidak, kalau kamu katakan kemudian atau julusan biasanya dia langsung bagaimana? Duduk atau berdiri. Duduk. Kenapa? Karena ada perintah. Nah, jadi dari mana kamu ini tahu bahwa itu perintah? Intonasi, Pak. Intonasinya, Pak. Dari intonasinya. Nah, maka di sini tatkala kita berbicara tentang kalimat yang kita sebutkan di sini adalah intonasi final. Final. Berarti intonasi itu sangat penting ya, Pak, dalam linguistik. Ya, Pak? Penting. Oke, siapa yang suka begini? Misalkan begini. Hal fahim tum? Bisa gimana jawabnya? Fahimna. Fahimna. Nah, terus kata Ustaz, uktubu. Terus si anak dia dari belakang nanya, uktub tad. Kata Ustaz, naam uktub. Pernah dengar nggak kasus gitu? Hah? Pernah, Pak? Pernah, Pak? Ustaznya bersenangin, Ustaz nanya, Iya, Pak. fahim tum? Jawabnya fahimna. Ayo uktubu. Si anak dari belakang nanya, uktub tad. Pernah, Pak? Pernah. Kenapa? Ya, nah, terus kata si Ustaz, naam uktub. Ya, ada uktubu, gitu kan? Uktubu, uktub. Ya, coba, uktubu fi'il apa? Amar. Dilamar, Pak. Uktub fi'il apa? Sama. Uktub fi'il apa? Lama. Juga. Uktub fi'il amar. Uktub yang ini fi'il amar juga. Tapi coba yang diucapkan oleh si anak dan si ustaz yang kedua itu fi'il amar atau bukan? Bukan. Ya? Iya, bukan. Iya kan gini ceritanya. Habis diterangin. Nah, si ustaz nanya, fahim tum? Nah, kemudian anak-anak jawab, fahimna. Ayo, uktubu. Ya, terus si anak di belakang nanya, uktub tad. Kata si ustaz, naam uktub. Oh iya, Pak. Enggak, Pak. Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Kalau si anak mah nanya, Pak. Naam uktub. Beda nggak dengan uktubu, gitu kan intonasinya. Beda, Pak. Beda. Beda. Nih, silakan tulis. Ya, silakan tulis. Ya, tulis kan Ustaz. Tulis ini. Si anak nanya, tulis tad? Iya, tulis. Kata-katanya tulis. Sama. Tapi intonasinya Beda. Berbeda, Pak. beda. Dan kita paham dari intonasi itu. Betul, Pak. Kalau misalnya ini, Pak, suaranya polos gimana, Pak? Kan? Nggak ada intonasinya. Apakah bisa di Ya, nggak ada intonasinya kita bingung. Ya, baca Quran. contohnya, Pak? Contohnya. Ya misalkan kamu baca Qurannya tentang ayat ini, ayat neraka, pakainya apa? Pakai lagu yang bagus. Itu orang Arab ketawa. Ini lagi sedih malah nyanyi. kayak dangdut. Coba lihat kamu kalau dangdut, walaupun sedih tetap aja bergoyang. Iya. Tergantung orangnya, Pak. Ya, kalau walaupun sedih, ya apa yang misalkan tetap aja goyang, itu kayak dangdut itu persis. Nah, makanya sehingga kalau di internasional itu penilaian juri itu bukan hanya pada bagus atau tidaknya langgam, tetapi sesuai atau tidak dengan ayat. Gitu. Mana ayat ini tentang apa? Ya tentang itu jangan dengan lagu yang gembira, harus dengan lagu yang sedih. Ya, coba kamu nyanyikan misalkan selamat ulang tahun dengan lagunya Gugur Bunga. Enak nggak? Tidak. Tidak, Pak. Selamat ulang tahun dengan lagu itu apa yang itu Gugur Bunga itu yang kemana sih? Telah lahir anak saya. Gak enak gitu. Ya, laki-laki gagah sekali. Nah, nggak cocok gitu. Kenapa? Karena itu untuk menyatakan kesedihan lagu-lagunya. Ya, oke ya. Nah, ini jadi kalian ini teori dasar, sekali lagi saya katakan, yang mungkin nanti suatu hari kalian akan menyatakan salah yang diajarkan pada Yudin. Tidak apa-apa.
Ya, saya siap menerima itu dan saya rela diinikan dengan catatan kamu sudah benar-benar paham. Ya. Nah, tapi untuk paham pada yang tadi nanti yang jelimet itu kasusnya seperti tadi. Tatkala kamu mengatakan idza jaa nasrullahi wal fathu satu klausa, setelah diteliti jadi 3 klausa, nah kan pemahaman kamu nambah. Ya. Maka saya melihat bahwa kesalahan di awal itu penting untuk belajar lebih dalam lagi. Ya. Bukan artinya mengajarkan sesuatu yang salah, tapi dari teori yang saya ajarkan ini itu belum sempurna. Dalam artian masih ada pengecualian, ada deskripsi lain. Tapi pada prinsipnya secara degradasi, secara radikal, secara kasar kamu sudah bisa membedakan mana frase, mana klausa, mana kalimat. Ya. Dan itu yang memang yang dipelajari oleh sintaksis, cuma 3 hal: frase, klausa, dan kalimat. Harus banyak praktek ya Pak? Ya. Harus banyak praktek. Ya iya. Itulah kelemahannya. Kelemahan kita. Kita selama ini terlalu banyak menghafalkan teori. Ya mubtada wa ismul maf'ul gini pas disuruh baca gak ngerti mana mubtada mana khobar. Kan itu jadi bingung, ya. Makanya saya analisisnya selalu begini supaya apa yang sudah kamu baca tadi, semua yang kamu dengar, kemudian kamu praktekkan. Oh ternyata begitu, gitu kan? Kemarin kita belajar tentang morfologi, tentang morfem, kemudian kita praktekkan. Kenapa? Karena kalau sudah bisa praktek, itu artinya kamu sudah benar-benar paham. Tetapi kalau kamu baru hafal teori, itu belum tentu kamu paham. Kenapa? Karena menghafal itu gampang, ya. Tidak sesusah memahami. Jadi memahami itu kan di atas hafalan, ya. Ya buktinya apa? Banyak anak-anak yang hafal Fatihah tapi nggak ngerti apa Fatihah. Ya, coba anak-anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun baru bisa ngomong, suruh bicara Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau tanya apa artinya, nggak paham dia, gitu kan? Nah, maka saya lebih cenderung pada praktek-praktek begini supaya apa yang kamu miliki itu terasa, oh saya benar nggak paham tentang ini atau tidak. Nah, tatkala kamu sudah bisa menganalisis, itu artinya kamu sudah paham. Dan kalau sudah paham, nanti kamu akan mudah mengkritisinya. Apa dia bilang begini ya? Tapi kan ini begini, terus kamu akan mikir. Ya, akan mikir. Dan itu akan membuat kamu penasaran untuk menambah ilmu lagi. Nah, sehingga nanti suatu hari kamu akan menyalahkan mungkin apa yang saya sampaikan sekarang. Tapi nggak apa-apa, ya. Saya tidak merasa apa, karena saya sengaja harus menyampaikan ini. Ya. Oke, silakan ada yang lain lagi. Pak, berarti ilmu linguistik ini sangat penting ya Pak dalam kehidupan kita. Misalnya seperti bacaan sholat. Seperti bacaan sholat kan kalau kita nggak tahu artinya itu seperti hampar gitu. Nah iya pasti itu mah, ya. Penting, terutama bagi kita yang ahli bahasa, ya. Kalau yang untuk orang awam ya nggak usah lah, ya. Orang awam ngapalin apa itu klausa, apa itu frasa, repot-repot, gitu kan? Ya seperti kita juga makan, ya. Kita waktu masuk ke restoran, kita nggak usah tahu bagaimana cara masaknya, yang penting enak apa enggak gitu aja kita. Ya, karena kita bukan koki. Nah, tapi dalam hal ini kita ahli bahasa, ya kita harus tahu tentang itu. Ya, sehingga kita bisa meracik. Ya, jadi kita sudah jadi koki, ya itu mungkin prinsip dasarnya tetap harus pakai gula, harus pakai garam, harus pakai ini. Suatu hari, ya dulu zaman saya ini bahwa kalau mau enak itu harus pakai pecin ya. Yang bumbu masak itu. Betul, Pak. Sekarang saya di rumah itu nyaris tidak pernah tahu yang beginian. Ya, tapi masakan istri saya ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu ternyata salah dulu teori ini. Ya. Tapi kan kita harus tahu dulu rasanya seperti apa, gitu kan. Nah, itu nanti juga kamu begitu. Kenapa salah Pak teori pecin, Pak? Dan ya kan yang membuat enak itu bukan pecin. Oh. Berarti ada unsur lain gitu, Pak? Ada, yaitu lapar. Ya, coba kamu lagi lapar, makanan apa yang nggak enak?
Oke. Pokoknya gitu aja lah. Ya nanti ilmu-ilmu dasar itu penting, tetapi tentu nanti akan berkembang. Semuanya juga begitu. Kenapa? Karena ilmu yang ada di dunia ini sifatnya relatif. Ya, yang pasti itu hanya ada apa yang dinyatakan oleh Allah itu sudah pasti. Kalau yang penemuan-penemuan kita mah semuanya relatif. Ya. Sehingga itu rentan untuk salah. Namun ya kalau kita tidak tahu yang dasar-dasarnya nanti untuk pengembangannya memang sulit. Silakan, ada pertanyaan lagi barangkali dari yang saya sampaikan? Ya, kalau tidak ada ya mudah-mudahan kalian benar-benar semua benar paham ya. Silakan analisis sambil baca sambil lihat baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Lihat, oh ini prasa, oh ini klausa, ini prasa, ini klausa, ini prasa, ini klausa. Tapi justru yang lebih baik itu yang lebih bagus kalian langsung yang dianalisisnya ayat-ayat Quran. Ya, jangan takut salah, nggak apa-apa. Asal kalian jangan menyatakan bahwa analisis kalian benar, itu aja. Ya, tapi kalau kalian mencoba menganalisis itu tidak apa-apa. Salah ya, nggak apa-apa, kita salah. Manusia tempat salah. Tapi ya jangan sampai mengatakan ini yang benar. Nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena ilmu kita memang masih sangat minim sekali. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita masuk ke fonologi bahasa Arab. Nah, untuk masuk ke fonologi bahasa Arab, saya harapkan teori-teori fonologi yang pernah kita pelajari itu dibaca ulang dan catatannya disiapkan. Kenapa saya kemarin sampai meminta catatan dari kalian? Supaya kalian punya persiapan untuk masuk pada analisis atau pada pembahasan yang lebih dalam tentang fonologi. Nah, sehingga nanti kalau yang catatannya hilang, bisa nanya ke saya, Pak, barangkali masih ada catatan saya di Bapak. Nah, itu kan bisa saya berikan. Gitu kan? Dan tentunya ya, saya harapkan catatan yang kalian kemarin kirimkan itu masih tersimpan rapi. Sehingga besok itu akan saya tanya, coba lihat catatannya tentang ini. Nah, kalian sudah siap tentang apa dengan itu. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang pintar. Amin ya Allah. Amin. Soleh, menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Nah, saya buktikan, banggakan saya, bungahkan saya, gitunya banggakan saya dengan kepintaran kalian. Saya akan sangat bangga tatkala mendengar kalian menjadi orang-orang hebat, menjadi doktor, menjadi profesor, ya. Alhamdulillah, saya sudah banyak yang menjadi doktor dan saya bangga sekali. Itu kan karena saya bisa mengantarkan anak-anak saya menjadi orang-orang sukses. Dan dari kalian saya harapkan bisa lebih hebat dari dosen-dosen kalian. Kalau saya ngajar begini, kalian nanti harus ngajar profesor, ngajarnya bukan hanya ngajar S1. Oke, sampai sini dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Syukran, jazakallahu khair Pak, barakallahu fikum. Tinggal ya. Pak, Iya. Kalau nanti misalnya ada diskusi ya tentang ini, apakah boleh Bapak menanggapinya, Pak? Boleh, silahkan. Siap. Nanti Ya, di-share ya, saya Pak. bisa. Nah, kalian bahkan saya tiap bulan